أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, masih dalam bab tentang tanda-tanda kecil kiamat, yakni tanda wusta. Lanjutan tanda wusta, tanda yang datang berulang-ulang, yang pernah terjadi dan akan berulang-ulang terjadinya. Jadi kita kemarin telah bahaskan, ada kan? Jadi kita bahaskan yang kemarin, kita ulang sedikit. Yang pertama, yang kemarin, zaman semakin singkat, waktu semakin pendek. Terus orang tua bergaya seperti anak muda, contoh Pak Usnul, kan? Terus yang berikutnya, merebaknya perdagangan sampai wanita pun turut membantu suami berdagang. Terus maraknya minuman khamar dan dianggap halal. Maksudnya tidak dinamakan dengan nama yang lain, khamar, dan dianggap halal. Terus masjid hanya menjadi tempat persinggahan. Masjid hanya jadi tempat persinggahan. Kalau orang dulu, kalau dia datang ke masjid manapun, dia akan datang terus solat dua rakaat. Tapi zaman sekarang kita cuma jadikan masjid sebagai tempat persinggahan. Contoh, kita singgah untuk buang air kecil, buang air besar, tapi tidak solat di dalamnya. Nah, ini dia. Terus salam menjadi eksklusif. Yakni salam hanya diucapkan kepada orang yang dikenal sahaja. Betul? Jadi kita tidak mengucapkan, kita tahu orang itu Muslim, tapi kita tidak mengucapkan salam. Betul? Betul? Okey, terus apa lagi? Memutuskan tali silaturahim. Terus jeleknya hubungan bertetangga, kan? Jadi hilangnya semangat kejiranan. Terus dan yang terakhir, apa yang terakhir kemarin? Tidak mempedulikan dari mana datangnya harta, kan? Harta yang dikumpulkan, adakah daripada jalur yang halal ataupun haram. Umat akhir zaman tidak mempedulikan lagi. Dan yang terakhir, hilangnya kejujuran dari hati manusia. Kita berhenti sampai di situ. Betul? Okey, yang next, selanjutnya, tanda yang berikutnya adalah di sini kematian mendadak. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, sungguh di antara tanda kiamat adalah mautal
fujaati, kan? Paham? Fujaah, yakni kematian yang mendadak. Kita lihat orang itu sehat minggu yang kemarin, tiba-tiba dengar minggu ini udah meninggal. Betul? Betul. Nah, berapa banyak kasus yang orang yang meninggal awalnya sehat, tiba-tiba sakit, kena stroke, meninggal, ataupun terkena penyakit jantung. Maka semakin dekat dengan kiamat, maka semakin banyak orang akan meninggal dengan mendadak, dan datang pelbagai macam penyakit. Entah apa nama penyakitnya, akan menjadi penyakit itu makin banyak berbanding zaman-zaman dulu. Kan kita boleh buat perbandingan. Zaman dulu lebih banyak penyakit atau zaman sekarang banyak penyakit? Zaman sekarang. Zaman dulu orang lebih hidup sehat atau zaman sekarang orang hidup lebih sehat? Lebih sehat maksudnya lebih panjang umurnya. Zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu. Zaman sekarang makin banyak penyakit. Betul? Betul Pak ya? Sama juga yang suami isteri menikah. Datuk kita, nenek kita, moyang kita, berapa anak mereka dulu? Banyak. Sampai ada yang berbelas-belas anak, betul? Tapi zaman sekarang pasangan suami isteri kalau nak melahirkan anak, dia merasa satu dah cukup, dua dah cukup. Kenapa? Takut nak melahirkan. Betul. Kerana takut satu dia tak bisa jaga, yang keduanya dia takut banyak pekerjaan, terus takut dia takut-takutlah dengan perbelanjaannya dan nak menguruskannya, maka tidak mahu melahirkan anak. Berbanding orang zaman dulu, mana peduli, faham tu? Betul. Okey, lanjut. Okey, itu tanda kematian mendadak. Terus tanda berikutnya, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Apa dia? Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Apa maksudnya? Banyak orang yang berdusta, kan? Dan baik ketika disuruh menjadi saksi pun dia menjadi pendusta, tidak berkata yang benar. Sudah ke belum? Sudah banyak. Baik dalam kasus kita lihat mana-manalah, politik ke, mahkamah ke, kan? Banyaklah, Bapak boleh bandingkan. Banyak. Maka Nabi sebut akan muncul di akhir zaman orang-orang yang berdusta, dan akan muncul pada akhir zaman para pendusta, maka waspadailah mereka. Menjelang kiamat akan muncul persaksian palsu dan penyembunyian kebenaran. Terus Nabi pernah ditanya tentang dosa besar. Maka Nabi kata yang pertama adalah dosanya syirik kepada Allah. Terus Nabi pun sebutkan di antara salah satunya qauluz zur, berkata yang dusta, menjadi saksi untuk perkara-perkara yang palsu, menipu, berbohong. Faham dong? Itu dah menjadi suatu kebiasaan, satu tabiat umat akhir zaman. Faham dong? Lanjut. Ni jangan hairan. Manusia saling bertolak-tolakan untuk menjadi imam. Manusia saling bertolak-tolakan untuk menjadi imam. Sudah ke belum? Sudah ke belum? Manusia ramai, kata Nabi SAW, di akhir zaman kelak manusia akan saling bertolak-tolakan antara satu sama lain untuk menjadi imam solat. Kenapa? Banyak yang segan nak jadi imam. Dia tahu tapi dia tak malas. Ada apa tidak? Ada yang satu kalau kurang ilmu tak apa. Yang keduanya dia memang tahu tapi tak mau jadi imam. Saling bertolak-tolakan. Itu pun tanda kiamat. Bukan hanya kita lihat di masjid ini, mana-mana masjid. Betul kan? Sila Pak. Apa lah?
Masari, fahim dong. Walhal adab Nabi SAW, sunnah kita belajar kemarin, masih ingat? Apa sunnahnya? Sebelum iqamat sudah tahu siapa imam. Sebab hak untuk menyuruh seseorang untuk beriqamat adalah dari imam. Imam yang memberikan apa? Izin menyuruh seseorang untuk iqamat. Kalau hak azan, kata Nabi, hak azan itu ada pada muazzin. Jadi muazzin tidak perlu menunggu siapa-siapa untuk melaungkan azan. Tapi hak iqamat terletak pada bukan muazzin, tapi imam. Maka siapapun jadi muazzin, tengok dulu imam, Pak Imam, boleh ya? Baru antum bangun langsung iqamat. Ini baru cara yang benar solat berjemaah. Tapi dia tak boleh lebih seminit, sedetik dah bunyi tet langsung bangun. Walhal ada orang yang tengah solat, sabar dulu bro, lihat belakang dah semua, okey dah solat, baru antum pergi. Beri dia waktu, betul. Mungkin dia datang lambat tengah solat, kesian pula kan, antum dah iqamat, dia baru masih solat, langsung dia harus mungkin batalkan. Fahim dong. Nah, jadi kalau kita nak mengejar waktu, baik solat sendiri, betul. Nah, ini kan kita nak berjemaah, apa dia? Solat berjemaah, maka sama-sama kita tunggu, tak ada masalah. Fahim dong. Jelas apa jelas? Okey, maka ulama apa kata Nabi SAW, di akhir zaman manusia saling bertolak-tolakkan untuk menjadi imam. Terus tanda berikutnya, ramainya penghafal Quran, sedikitnya fuqaha. Apa itu fuqaha? Yes, orang-orang yang tahu ilmu, yakni ulama. Ramainya penghafal Quran. Nabi sebut nih, banyak penghafal Quran. Orang akan sibuk menghafal Quran, tapi sedikit orang yang tahu tentang ilmu agama. Sudah ke belum? Nah, Bu, lihat sekarang berapa banyak pondok pesantren. Bagus, anak anda pun antum ingin jadikan sebagai penghafal Quran. Suatu perkara yang baik, tapi tidak cukup sekadar menghafal sahaja. Dia harus tahu ada ilmu agama. Fahim dong. Nah, takutnya juga, maaf saya tak sebut mana-mana pondok pesantren, kan? Ada pondok pesantren yang sibuk menghafal Quran, tidak memerhatikan tentang adab kepada Al-Quran, adab kita dalam menuntut ilmu, apalagi tentang perkara-perkara sunnah. Fahim dong. Ujung-ujung apa jadi? Pondok pesantren itu ada ciri-ciri khawarij. Tahu khawarij? Kita pernah belajar kan? Saling apa khawarij? Merasa mereka yang paling benar, betul. Nah, ini ciri khawarij. Jangan kita lupa bahawa yang pernah membunuh para sahabat adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kan? Salah satunya kan Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karamullah wajhah. Yang membunuh Sayyidina Utsman, golongan khawarij. Kan? Maka penghafal Quran bagus, tapi dalam waktu yang sama, sekaligus ketika menghafal Quran, dia pun harus memahami isi Al-Quran. Itu baru terbaik. Kata Nabi SAW, akan di akhir zaman muncul ramai penghafal Quran, tapi sedikit orang yang berilmu. Fahim dong. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Lanjut ya? Okey, masih okey semuanya? Boleh? Lanjut, baik. Menuntut ilmu bukan kerana mencari redha Allah. Apa dia? Tanda berikutnya, menuntut ilmu bukan kerana mencari redha
ridha Allah. Dia menuntut ilmu untuk pujian orang. Terus untuk yes, untuk duniawi. Kita ambil kata umum, duniawi. Di situ mungkin untuk dapatkan pujian, mungkin untuk dia berdebat dengan orang, untuk dia melawan orang, berhujat dengan orang. Maka dia menuntut ilmu bukan kerana cari redha Allah. Pasti ada kepentingan pribadi. Itu yang terjadi di akhir zaman. Berapa ramai di kalangan kita kan? Betul? Ada apa tidak kita? Berapa ramai di kalangan kita yang berhujat dalam grup WhatsApp? Ada. Tiba-tiba muncul hadisnya semua, kan? Ada apa tidak? Bapak sebut satu, dia jawab 10. Ada. Nah, kita tahu orang ni tak berilmu, tapi tiba-tiba keluar semua hadisnya. Sengaja tengok, dia belajar, dia cari tahu, niatnya untuk berhujat, untuk berdebat, bukan lagi lillahi ta'ala. Boleh faham? Orang yang menuntut ilmu kerana Allah, makin tinggi ilmunya, makin menunduk. Seperti padi. Seperti apa? Tahu padi? Apa padi? Sama kan? Sri? Padi. Tahu kan padi kan? Padi semakin berisi, makin menunduk. Nah, begitu juga orang berilmu, makin tinggi ilmunya, makin dia belajar, dia akan makin tawadu, merasa dirinya belum punya apa-apa berbanding orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah. Dia merasa dia yang paling tahu sok tahu semuanya, betul? Dialah yang paling tahu semuanya, maka dia merasa dia paling tinggi ilmunya. Fahim tak? Maka ada hadis ni kan, siapa yang meninggalkan debat ketika dia tahu dia bersalah, kan? Dia tahu dia di pihak yang salah, dia meninggalkan debat, maka Allah akan berikan dia rumah di pinggiran syurga. Pinggiran nih, tepi. Tapi orang yang dia meninggalkan debat kerana memang dia benar, faham tak? Dia benar, tapi dia meninggalkan perdebatan, tak mau berdebat, maka Allah akan berikan surga di tengah berikan rumah di tengah-tengah surga. Boleh bayang? Satu meninggalkan debat kerana salah, dia merasa dia pihak yang salah, dia diam, itu Allah beri rumah di pinggir surga. Tapi orang ni benar nih, dia boleh berdebat, boleh menang, tapi dia tak mau berdebat, dia meninggalkan perdebatan supaya tidak timbul permusuhan, perselisihan, dia meninggalkan debat, kan? Maka itu Allah akan lebih baik, dan Allah berikan rumah di tengah-tengah surga. Fahim dong? Jadi belajar ilmu untuk diri sendiri, untuk memperbaiki diri, bukan untuk urusan duniawi. Fahim dong? Jelas apa jelas? Lanjut. Baik. Yang berikutnya, berleluasanya zina. Ini semua tahulah. Zina itu berleluasanya perzinaan, tanda kiamat yang berulang-ulang. Baik. Zaman sekarang tak payah sebutlah. Banyak perzinaan, dan itu dilakukan secara terang-terangan. Boleh lihat berapa banyak anak-anak yang dibuang di tong sampah. Ada kan? Apalagi yang terbaru sini ada tak salah saya. Ada kemarin kan? Yang dibuang di tepi sungai, yang dibuang anak kecil yang dilahirkan secara tidak sah, yakni dalam hasil perzinaan, dibuang begitu sahaja. Lihat, sampai hati pasangan ni kan melakukan demikian gara-gara nak menutup aib, kan, menutup kesalahan mereka, sanggup membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Itu dah lakukan terang-terangan. Nah, perzinaan sangat-sangat merebak. Malah di negara-negara lain ada tempat khusus untuk
Nah, perzinaan malah didukung oleh pemerintah Thailand. Ada apa tidak? Ada apa tidak Thailand? Kalau Bapak pergi Thailand, memang ada satu tempat kawasan memang khusus untuk perzinaan. Bapak nak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun berlawanan jenis, semua ada. India salah satunya tempat pelacuran yang paling tinggi, kan? Nah, sangat-sangat yang lebih menyakitkan. Tak apa Ustaz, itu kan negara orang kafir. Baik, kita kembali ke sekarang. Coba lihat Riyadh di mana Riyadh? Saudi akan celebrate Valentine's Day. Tahu Valentine's Day? Nah, bila 14 Februari. Antum tengah sibuk pemilu, mereka di negara Arab tengah sibuk berbagi bunga, berbagi kasih sayang, coklat dan sebagainya. Tengok, ini negara Arab terang-terangan itu bukan perbuatan umat Islam, betul? Bercanggah dengan syariat Islam, tapi mereka melakukannya terang-terangan. Dubai pun sama, makin teruk apa? Makin parah melakukan perkara-perkara demikian. Karena apa? Gara-gara nak mengikuti negara-negara barat. Mengikuti negara barat. Faham dong? Maka zina itu berleluasa. Terus lanjut. Yang nextnya, tanda keberapa dah, Bu? Yang keberapa dah? Okey, orang yang berpegang pada agama bagaikan memegang bara api. Tanda berikutnya, orang yang berpegang pada agama seperti memegang bara api. Akan datang manusia satu zaman, kata Nabi SAW, di antara mereka akan berpegang teguh pada agama di tengah-tengah mereka, maka mereka itu seperti menggenggam bara api, sama ada mereka melepaskan bara api itu ataupun genggam sampai tangan ni apa sebut? Terbakar, tangannya terbakar, hancur. Baik, ini menunjukkan kepada apa? Susah untuk mengamalkan sunnah di kalangan umat sekarang ni. Susah kita nak mempraktikan. Orang yang berpegang teguh pada sunnah, berada di jalan yang benar, seperti menggenggam bara api. Faham? Sama ada anda lepaskan bara api itu, walhal bara api ini adalah Islam. Boleh faham? Orang yang genggam, dia yang hancur, ataupun dia melepaskan bara api tersebut. Boleh faham maksudnya? Ini Nabi beri gambaran seperti perumpamaan. Apa dia? Beri contoh mudah. Zaman sekarang, kalau bapa nak menikahkan anak anda, kira-kira tanpa resepsi, tanpa apa-apa, ikut cara Islam sahaja, kira-kira bapa akan lakukan apa tidak? Mampu apa tidak? Mampu lakukan apa tidak? Bisa apa tidak? Tanpa ada pelaminan, tanpa ada resepsi yang lebih-lebih itu, tak ada acara apa-apa, yang paling buat secara minimal, secara syar'i, perempuan ditutup auratnya, jaga-jaga betul-betul, tak perlu ada pelaminan, tak perlu ada yang luar-luar lah, semuanya ikut cara Islam. Kira-kira anda mampu buat apa tidak? Apa kata keluarga, apa kata jiran, apa kata sahabat, betul? Apa omongan orang, walhal itu syariat, boleh faham? Buat pernikahan yang simple, boleh faham? Ikut syariat itu, genggam bara api. Gara-gara tak mampu, anda akan lepaskan. Tak apalah, setahun sekali seumur hidup, apa salahnya? Ya? Ada apa tidak? Laki tahu nih, cincin emas haram. Cincin emas itu
haram. Tapi tadi kan, oh nikah kan, untuk nikah sehari tak apalah pakai. Kan cincin nikah. Mana ada bro cincin dalam Islam, dalam pernikahan saling bertukar-tukar cincin. Tidak ada dalam Islam. Tapi itu kita jadikan suatu kebiasaan adat dalam pernikahan. Bapak nak tinggalkan susah. Itu maksudnya. Nak berpegang pada syariat, Anda itu seperti menggenggam bara api. Sama ada tangan Anda yang hancur ataupun Anda melepaskan bara api tersebut. Maksud hancur ini, Anda akan mendapat apa? Celaan. Anda akan dibuli, diperkecilkan, dijauhi. Ini orang dipegang pada sunnah nih, susah. Dia akan nampak aneh di kalangan manusia. Betul. Itu baru satu contoh, belum lagi contoh-contoh yang lain. Fahimtum. Maka umat Islam yang berpegang pada sunnah seperti menggenggam bara api. Nah, jadi antum pilih yang mana? Tetap genggam atau melepas? Mau genggam atau melepas? Tetap genggamlah sampai tangan antum hancur. Jangan pedulikan kata orang lain. Fahimtum? Jelas apa jelas? Oke, next, teruskan. Ada pertanyaan sampai di sini? Stop dulu, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan padat. Yang Pak Ustaz jelaskan masalah reda Allah. Ridha Allah, baik. Atau syaratnya itu bagaimana? Apa syaratnya supaya reda Allah itu? Macam mana ridha dalam menuntut ilmu? Supaya jelas itu kita mengamalkan. Baik. Bagaimana cara kita menuntut ilmu untuk mendapatkan redha Allah? Jadi niat kita menuntut ilmu itu lillahi ta'ala, bukan kerana aku nak jadi lebih pintar daripada orang lain, kan? Bukan aku nak gunakan untuk apa? Puji orang, bukan untuk aku jadikan debat, bukan. Maksudnya dia belajar ilmu itu untuk memperbaiki diri. Ya Allah, aku datang kajian ni untuk aku jadi hamba yang lebih baik. Itu Pak, maksudnya. Anda gunakan ilmu itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan digunakan pada jalan-jalan yang salah. Itu maksud menuntut ilmu kerana ingin mendapatkan redha Allah. Nah, itu baru dapat otomatis. Kita niatkan saja, niat ni lillahi ta'ala. Nah, aku belajar ni kerana Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki aku menuju ke menuntut ilmu ini diberi pahala oleh Allah. Nah, niatnya benar untuk memperbaiki diri, untuk menjaga diri daripada dan keluarganya, untuk ajarkan pada anak istrinya. Nah, itu baru betul Pak. Bukan digunakan untuk menyerang orang dan sebagainya. Nah, itu baru betul. Dan bukan kerana materi duniawi, kan? Bukan kerana duniawi, bukan untuk material. Nah, dia menuntut ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sip? Oke, ada pertanyaan lain, Bu? Ada? Yes. Waalaikumsalam. Yang pertama ini tadi saya baru ingat sekarang. Kita baca Al-Quran sebagai pengajar atau sebagai muridnya itu Pak, kita harus benar-benar tutup aurat ya Pak. Harus ketika membaca Al-Quran, antara adab kita membaca Al-Quran adalah kita dalam keadaan berwudu, kan? Dan juga menutup aurat. Ini adab kita, menghormati, ya betul, menghormati Al-Quran. Nah, kecuali kalau kita baca dalam keadaan hafalan, itu tidak apa, dalam keadaan berbaring, duduk, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau kita baca Quran, maka adabnya itu menghadap ke kiblat, dalam keadaan duduk, semua tertutup, kan? Dalam keadaan ambil wudu. Itu adab menghormati mushaf Al-Quran tadi.
yang terbuka itu tangannya gitu kan. Ketika baca. Iya. Okey, tapi siapa yang di sana tidak dilihat oleh orang lain? Lelaki tidak ada. Oh, tidak ada masalah. Maksudnya terbuka sedikit ketika mengaji. Begitu. Terbuka sedikit. Tidak membatalkan bacaan Qurannya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma jangan depan non mahram. Bukan mahram. Laki-laki ada, terbuka aurat kita jangan. Itu. Sip. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada? Lanjut. Baik. Mas kawin atau mahar menjadi mahal. Allah Rabbi. Lihat Nabi dah sebut semua dah. Mas kawin, mahar menjadi mahal. Di antara tanda kiamat kata Nabi SAW adalah melambungnya mahar. Melambungnya mahar. Betul-betul. Zaman bila ni? Zaman dulu bila sahabat nak menikah, kadang-kadang sahabat itu tidak mempunyai harta. Sampai Nabi nanya, apa maharmu? Ya Rasulullah, aku tak mempunyai apa-apa. Ada cincin dari besi? Tak ada juga ya Rasulullah. Tak ada. Cincin dari besi pun tidak. Emas tak mampu beli, perak tak mampu beli. Cincin besi, Nabi nanya, kau ada cincin besi nak beri mahar pada istrimu? Tidak ada ya Rasulullah. Maka terus Nabi kata apa? Kalau gitu kau ada hafal beberapa surah. Hafal ya Rasulullah, aku hafal surah-surah ni. Maka Nabi kata itulah maharmu. Maksudnya simple. Simple. Apa dia? Simple. Sederhana. Sederhana. Tapi zaman sekarang kalau mahar itu tidak tinggi, orang tak pandang. Betul? Bapak nikahkan anak kemarin berapa maharnya? Dipertanyakan apa tidak? Jadi kita rasa tidak kita merasa tidak karena gara-gara takut orang akan berkata yang lain, maka kita berikan mahar yang tinggi. Maka ini menyusahkan anak-anak muda apa tidak? Kalau anak saya ni, anak dara saya ni lulusan ni, dari maharnya abang ni bisa mampu berapa ni, kan? Ada diletakkan nilainya, ada apa tidak? Ni untuk degree, ni untuk PhD, ni untuk master. Ada apa tidak tingkatannya? Tapi perempuan yang tinggi tingkat pendidikan dia ni, masak air pun tak tahu. Kan? Cuma tanya, bang, bu, anak ibu pandai masak? Oi, makan luar je lah, apa susah? Ya? Ni, lihat, bayangkan. Akhir-akhir zaman ini mas kawin, mahar itu akan semakin naik. Dan itu dah jadi suatu kebiasaan. Bukan hanya orang Nusantara Pak, lebih parah Saudi, apalagi orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Kalau ni waktu saya umroh ni pengalaman pribadi, saya tanya dengan mutawif situ, kenalan saya lah di sana ramai kan. Kalau Pak Ustaz nak nikah dengan orang Arab, kalau Pak Ustaz tak siapkan ni dia, minimal ada rumah, ada mobil, paling sedikit 30 juta dalam rekening. Ada rumah, ada mobil. Tak kisahlah mobil ini bayar ansuran ke, bayar ansuran? Nyicil ke, rumah pun nyicil ke, tidak ada masalah. Asalkan ada rumah, mobil dan uang 30 juta rupiah. Ataupun kalau tak salah 30 ribu rial ke apa, saya lupa. Kan? Itu boleh nikah dengan orang-orang Arab, perempuan Arab. Siap terima bapak. Mana Pak Usnul? Nak tambah kali kan? Boleh bayangkan, itu di negara Arab. Memang bukan maksudnya perempuan Arab ni mata duit, tak. Memang mereka tu material, duit. Makanya semua orang-orang Arab kaya, betul. Syekh-syekh ni kaya semuanya, betul. Nah, material, mereka memang material. Apalagi orang-orang Nusantara. Maka Nabi sebut pernikahan yang paling berkah itu apa dia? Mahar yang paling kecil. Semakin kecil maharnya, semakin berkah pernikahan tersebut. Fahim dong?
Fahim dong? Fahim dong? Baik, ada pertanyaan? Belum? Sambung sini lagi. Masalah kawin ini, Pak Ustaz. Kawin lagi. Kawin? Nikah kan kalau riwayat Nabi kan nanya orang yang kaya tadi atau yang gadis tapi saya pernah ketemu zaman Neo namanya. Zaman now Neo. Jadi kita ini pernah melihat orang memaharkan itu Al-Quran atau itu kebiasaan. ya, menurut saya itu apakah boleh cara begini melihat atau tidak menyimpang? Jujur dengan saya, Bapak ada nih yang nanya sekarang nih, antum nikah, ada perangkat sholat ke perangkat sekolah? Perangkat sholat. Oke, istri antum masih baca Quran itu atau disimpan saja? Tidak ada, yang lain ada. Nah, jadi barang itu cuma jadi barang perhiasan. Sekadar adat, jadi adat kita beri maharnya nih seperangkat solat dengan sejadah, kan? Mukena. Ia menjadi sekadar adat, tapi yang lainnya nilainya kan 100 juta sebut uang asap sini, betul? Boleh paham? Kalau di mahar itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan oleh istri. Boleh paham? Dan lelaki tidak boleh minta kembali. Paham? Hak penuh, hak milik istri. Kalau itu duit, ini contoh nih, bapak pernah beri duit 10 juta. Jangan nanya dia, mana 10 juta tuh? Itu urusan istri. Dia nak pakai beli apakah, terserah dia. Tak boleh bapak nanya. Tapi sekiranya bapak susah, nah si istri boleh membantu suami dengan memberikan mahar. Contoh, bang gadai kalung nikah nih, itu boleh. Kalau itu tetap hak istri. Terserah pada istri. Tak boleh maksa. Jelas Pak? Yang jadi ritualnya kita lihat dalam acara-acara pernikahan sekarang ni, itu sekadar jadi macam tradisi dia lah, adat. Walhal sebenarnya maharnya itulah lain. Jelas. Kalau Malaysia itu RM120. Mahar pernikahan setiap provinsi itu berbeda. Kalau untuk Selangor tak salah saya RM120 maharnya. Jadi terserah pada pasangan nak mampu berapa. Disebutlah RM3.000. Aku nikah dengan engkau, kan, si Fulanah binti Fulan dengan mahar pernikahan RM3.000. Udah. Jadi RM3.000 itu milik istri. Gitu Pak. Yang lain itu pun tambahan. Tadi set perangkat solat, set makeupnya, pakaiannya, apa sebutnya? Apa maksudnya? Ada sini tradisi dulang-dulang. Apa dulang? Hantaran. Betul bahasanya. Hantaran itu tidak disebut mahar. Mahar itu yang kita lafazkan ketika akad. Nah, berbalik kalau ada orang yang beri Al-Quran tak sama dengan sahabat tadi, lain kisahnya. Jadi dia ni sekadar tradisi, budaya meletakkan maharnya sebagai perangkat solat, mukena. Jadi budaya sahaja. Tapi maharnya yang harus yang lain. Jadi orang sekarang ni ambil itu jadikan sebagai perhiasan. Dia guna pun tidak. Mungkin dia guna bagus kalau dia gunakan. Mukena tu dipakai terus, kan? Di ngaji pun pakai Quran yang jadikan mahar tadi, baru bernilai. Tapi kalau sekadar simpan dalam lemari, tak digunakan, berdebu, itu kan sia-siakan. Lebih baik jangan. Jadi berikan sesuatu yang bermanfaat kepada istri sebagai mahar. Fahim dong? Okey, baik. Ada pertanyaan lain? Ada? Ya, Pak.
Uang asap apa? Baik. Baik. Dalam Islam itu apa ya? Tidak sampai memberatkan. Kita yang memberatkan. Nah, resepsi itu, maka saya katakan resepsi itu mudah. Maka uang asapnya pun seharusnya sedikit. Berapa bapak bagi makan seseorang? Contoh 100 orang makan. Berapalah dapat? Kita beri kambing. Kambing, nasi kambing. Kira berapa per orangan? Nilainya 60.000 kali 100 berapa? Baik, 6 juta. Kita ambil lah, baik. Paling sederhana kita nak buat mungkin 10 juta. Itu terserah kepada kedua rumah. Tapi sebaiknya tadi pengantin laki-laki yang melakukannya. Tapi kalau dua-dua pihak nak mengadakan acara walimah pun sebenarnya boleh. Jangan dibebankan kepada satu pihak. Boleh faham? Jadi kan istilah wang asap, jangan dibebankan kepada si laki-laki. Baik, maharnya 2 juta. Alhamdulillah, tiba-tiba wang asap 100 juta. Baik, aku nikah cari lain kan. Itu Pak. Ikut kemampuan. Kalau dia anak orang kaya, dua-dua keluarga orang kaya, terserahlah berapa pun. Nah, jangan di luar kemampuan. Apalagi jangan sampai Anda berhutang. Takut nanti lepas nikah suami isteri ini sibuk bayar hutang. Nak beli perabot tak bisa, nak beli apa tak bisa, semua masih sibuk bayar hutang pernikahannya. Nah, jangan sampai begitu, itu kan memberatkan. Nah, jadi uang asap itu sebenarnya dalam Islam itu tidak ada. Nah, terserah, adakan walimah secara simpel. Nah, itu pun sunnah. Yang penting akad, udah akad jelas, udah selesai. Nah, sunnah mengadakan walimah supaya memberitahu orang bahwa Anda telah berkahwin. Nah, kalau dia tak mampu itu juga, udah selesai. Nah, itu Pak. Cuma kita jadikan satu budaya, suatu adat yang wajib ada wang asap. Nah, itu salah. Jelas. Ikut kemampuan. Fahim dom. Udah, ada pertanyaan lain belah sini? Ada? Belakang? Apa Pak ni? Pak Usnul ada Pak Usnul? Kongsi pengalaman tentang nikah macam mana? Maharnya? Ada? Sah. Kalau itu sahaja mahar yang ada, sah. Barang yang bermanfaat yang kepada si istri tadi, sah. Nah, tapi saran saya jangan hanya jadi perhiasan dimanfaatkan oleh si istri. Dia makai perangkat solat itu digunakan. Nah, itu baru bernilai. Nah, tapi kita simpan di lemari. Nah, tidak memakainya. Nah, yang kita sebut tadi uangnya tadi. Nah, jelas Pak. Jadi kalau perangkat solat, jadikan ia suatu yang bermanfaat digunakan oleh si istri. Sah, tapi berdosalah dia. Berdosa, sebab saya kata berdosa, kalau itu Al-Quran, lagilah berdosa tidak membaca Al-Quran. Boleh? Nah, jangan disimpan sekadar Quran itu sebagai naskah yang tidak dipakai, harus dipakai, digunakan, diamalkan. Itu lebih baik. Nah, sebaiknya hindari itu, beli yang lain yang dia gunakan. Itu senang. Nah, emas, perhiasan, belikan. Dia dipakai. Nah, sip. Jelas? Oke, ada yang lain? Ya, Pak. Yang tadi bicara masalah pernikahan lagi. Apa pernikahan terus nih? Jadi bisa dijelaskan dari mulai
mulai memilih jodoh sampai prosesi. Tidak ada memang yang Islami. Oh berat Ini harus waktu yang panjang lagi nih. Baik, dari awal, dari apa tadi? Dari awal memilih pasangan. Baik, dari situ kan tak boleh kita buat salah. Maksudnya memilih bertaaruf. Kalau kita suka dengan seseorang, anak ambil yang singkat-singkat sahaja. Bertaaruf, taaruf pun ada batas caranya. Yang mana? Kalau anda suka seorang perempuan ini ataupun seorang perempuan ini suka, disampaikan melalui walinya. Wali, sampaikan langsung kepada wali. Jadi keluarga dua pihak ini yang bukan si pasangan. Terus ni cara yang mana ni? Terus kalau dua-dua ni okey, suka sama suka ni, belum lagi ni baru nak mulai berkenalan, maka saling berbagi bio apa? Biodata. Apa biodata sini? CV apa? CV, betul CV ni. Dari si calon isteri lihat CV suami, si perempuan, si laki-laki pula lihat calon ni. Tak ada gambar ni. Cuma biodatanya perempuan ni gini semua sebut. Calonnya apa, kriterianya, berapa, macam cari lamaran kerja lah. Lebih kurang begitu. Nah, bila dah perempuan atau laki ni suka sama suka, baru dilanjutkan dengan khidbah. Apa khidbah? Khidbah itu memberi tanda ataupun istilahnya pertunangan. Maksudnya kita beri tanda ini supaya orang lain tidak tidak masuk lagi. Maka tanda ni apa-apalah yang mampu, bapak beri tanda cincin ke apalah. Tapi tak perlu sampai saling memasangkan, bukan. Cukup si keluarga laki-laki hantarkan tanda itu kepada perempuan. Terserahlah wakil keluarga perempuan siapa, mak mertuanya ke bakalnya ke, diberikan pada perempuan ini tanda dan putuskan bila akan dijadikan pernikahan. Dah sampai hari H tidak boleh ada pertemuan. Siapa tadi? Calon dua-dua pasangan ini, kecuali nak pertemuan boleh dengan keluarga. Ada mahram di tempat-tempat yang terbuka, restoran bawa, itu boleh dengan keluarga. Tapi jangan pula dia ber-WA berni, tak usah, dihindari semua ni. Ini cara Islam ni. Sampai hari pernikahan. Baik, sampai hari H-nya. Nah, yang paling penting akadnya sudah selesai. Terus walimah yang paling simple, sama ada keluarga pihak laki-laki nak buat. Biasanya pihak laki-laki yang harus buat. Laki-laki buatkan walimah. Udah. Dari yang lain, pelaminan, resepsi, no, tidak ada. Selesai gitu. Jadi adakan di masjid boleh, adakan di rumah pun boleh akadnya. Maka dalam akadnya pun apa yang ada biasa sini, yang ngaji kan, ada ke? Ada apa sebutnya? Tilawah mengajar. Sebenarnya itu tidak ada, tapi untuk sekadar untuk memeriahkan acara boleh, tidak ada masalah selama tidak ada yang melanggar dengan syariat. Itu dia Pak. Simple. Nah, tapi kita yang memberat-beratkan. Dah anak dah mau nikah belum? Lama lagi. Nah, siapkan sekarang dulu kan. Siapkan dulu nih persiapannya macam mana. Dia panjang lagi Pak, sebenarnya panjang lagi, tapi ini secara singkat bagaimana suatu pernikahan itu. Malah dalam Arab itu laki-laki sahaja yang sampai ditunjukkan, perempuan acara perempuan. Boleh paham? Jadi yang ucapkan selamat kepada pasangan itu dua pihak. Jadi acara laki-laki terus acara perempuan. Jadi sini kita bergabung dua, letak ni pelaminan. Terus tinggalkan solat, kan? Tak solat, malah disuruh qada solatnya. Dijamak aja nanti, pun salah semuanya. Ubah Pak kebiasaan, belajar. Nih makanya kita belajar. Jangan sampai kita menanggung dosa. Jelas? Sip, itu sahaja. Udah semuanya? Waktu udah?
Berapa menit? 1 menit. Baik, yang terakhir, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Ni dah tahu dah. Jumlah wanita lebih banyak dari pria. Di antara tanda-tanda kiamat adalah semakin sedikitnya jumlah laki-laki hingga untuk 50 orang perempuan ditanggung oleh seorang laki-laki. Nah, makin ke depan kita mendekati kiamat, maka jumlah laki-laki akan makin berkurang. Perempuan akan makin ramai. Sampai nisbahnya, kata Nabi sini, satu laki-laki dinisbahkan kepada 50 wanita. Nah, waktu inilah Pak Usnul boleh berpoligami. Waktu ini tak payah sebut poligami. Memang semua laki-laki akan nikah 4. Ada isterinya 4 semuanya. Dia mampu ke tak mampu ke, pasti di zaman itu nanti laki-laki ada 4 isteri. Dan isterinya tidak pernah cemburu. Boleh faham? Malah isteri yang tolong carikan. Tapi bapak jangan harap akan hidup di zaman itu nanti. Sebab apa? Anda akan berjumpa dulu dengan Nah, selamat dari Dajjal baru bapak boleh sampai ke sini. Kalau belum, sorry lah. Kita jumpa di alam barzah. Sip. Itu sahaja. Dah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih Rasulullah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.